Shalom semua warga kerajaan. We live in the kingdom of love. Tetapi love ada beberapa macam di dalam perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga banyak. Tapi pertama-tama yang paling dimengerti adalah orang antara pria dan wanita. Eros. Bukan pria dengan pria loh ya. Dan demikian juga kita lihat kasih antara keluarga. Keluarga kami sangat diberkati Tuhan. Ada kasih di antara keluarga inti kita yang bahkan extension family yang sangat luar biasa. Itu storge. Tetapi juga dibicarakan tentang kasih persaudaraan, termasuk persaudaraan di antara saudaraku saudara seiman, yaitu Philadelphia, Philos, Phileo, kasih persaudaraan. Dan perintah Tuhan adalah agape, kasih ilahi. Dan seperti saya beritakan minggu yang lalu, let us love one another, bukan cuma dengan phileo, tetapi dengan agape, kata kerja agapao. Ada satu bagian ayat tidak meratapan daripada King David, karena is a blood brother, yaitu saudara karena bukan karena saudara karena hubungan ipar ataupun keluarga, tetapi dia mengikat perjanjian dengan Jonathan bin Saul, putra mahkota daripada kerajaan Israel yang waktu itu rajanya adalah Saul. Dan dia menyerahkan semua yaitu yang terbaik dari dirinya kepada David. David cuma punya alih-alih kan, tetapi Jonathan menyerahkan pedangnya, menyerahkan ikat pinggangnya, menyerahkan jubahnya. Dan David memberikan sebaliknya kepada Jonathan. Jonathan gambaran Kristus. Kristus berikan yang terbaik kepada kita. Tapi apa yang kita bisa berikan pada dia? David memberikan pakaian berbau domba dan kambing kepada Jonathan. Tapi hati mereka terikat jadi satu. Dan beratapan daripada David dikatakan, cintamu lebih luar biasa, lebih wonderful daripada cinta antara pria dan wanita. Saudaraku, jangan lupa waktu itu David kan menikah dengan Michal, adik daripada Jonathan. Tetapi ini dipakai oleh LGBT community, masyarakat LGBT yang mengatakan, nah itu buktinya David dan Jonathan itu hubungan antara sesama jenis. Demikian juga mereka berkata the 300 Spartan itu antara pria dengan pria. Jangan salah saudara, mereka tidak mengerti. Orang yang gelap pikirannya gelap saudara. Bagi orang kudus semuanya kudus. Hubungannya itu begitu indah, begitu luar biasa. Seperti saya katakan tadi, di Kalvari terjadi pertukaran. Kemuliaan Yesus ditukar dengan kehinaan kita. Kesucian Yesus diganti dengan kenajisan kita. Kerendahan kita diganti kemuliaan daripada Yesus. Pertemuan antara David dengan Jonathan. Jonathan is the crown prince. Jesus is the crown prince of heaven. Tetapi kita seorang yang tidak berdaya. Dan Yesus telah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi kalau kita ada yaitu peringatan kematian kebangkitan Kristus lewat perjamuan kudus yang biasa kita lakukan, kita mengikat yaitu hubungan blood brother dengan Kristus. Karena itu saya tidak peduli kalau anak orang paling kaya di dunia ini. Saya punya kakak yang pemilik alam semesta. He's on the throne. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Tetapi juga antara kita satu dengan yang lain. Karena itu lagu Mazmur 133 bukan kesatuan, bukan persatuan, tapi kesatuan, bukan saudara seiman, tapi saudara sesungguhnya. Karena saudaraku, kita adalah Philadelphia itu kasih persaudaraan dari satu kandungan, Phileo Adelphos. Mari kita saling mengasihi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Boleh saya lihat tangan-tangan orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Beneran tambah mengasihi, tambah dikasih, tambah tinggi dong tangannya. Haleluya. Menyapa juga buat Bapak Ibu Saudara yang sore hari ini mengikuti ibadah secara online. Dimanapun saudara berada, kami menyambut Anda sebagai keluarga dari kerajaan Allah di keluarga besar GBI Rock Jember. Mari kita bersahati, kita membawa syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik atas setiap hidup kita. Yang mengalaminya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Tuhan Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami. Hari lepas hari, bulan berganti bulan, kami menemukan, kami mengalami betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan kebaikan itu Tuhan nyatakan buat setiap kami.
bukan untuk setiap kami nyaman dan enak, tetapi membuat setiap kami menjadi semakin kuat untuk kami melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Bersama dengan seluruh warga kerajaan, pagi hari ini kami berdoa Tuhan, melepaskan berkat untuk kota kami Kabupaten Jember, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat tangan Tuhan yang bekerja dan berkarya. Sampai hari ini kami melihat karya Tuhan yang luar biasa buat kota dan bangsa ini. Kami percaya bahwa Tuhan setiap masa demi masa boleh dilewati. Tuhan yang menjadi penguasa atas kota dan bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami lepaskan shalom untuk Indonesia. Kami lepaskan shalom untuk Kabupaten Jember. Kami percaya Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan yang menguasai kota dan bangsa ini. Teristimewa dalam tahun politik ini, kami tetap berdoa Tuhan, damai sejahtera, kesehatian, kesatuan dalam bangsa ini Tuhan terjaga dalam nama Yesus. Tidak ada perpecahan, tidak ada Tuhan huru hara dalam nama Yesus. Kami percaya semua berlangsung oleh karena kehendak Tuhan dan terjadi sesuai dengan mau Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati pemimpin rohani kami Tuhan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Memberkati Pastor Timotius Arifin dan istri sebagai gembala senior kami. Memberkati gembala rayon kami Pastor Ishak Latif dan istri. Memberkati gembala sidang di tempat ini Pastor Benny Kristanto dengan istri. Kami percaya Tuhan, hidup hamba-hambamu Tuhan terus topang dengan kekuatan-Mu, visi yang daripada Tuhan, hati Bapa. Dan kami percaya pengurapan yang selalu baru membuat setiap hamba-hambamu, membawa setiap kami jemaat Rock Jember ini Tuhan semakin bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Kristus yang hidup di dalam diri kami, itulah yang membuat hidup kami bergairah melalui penggembalaan dan pelayanan pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami persembahkan hidup kami, tubuh kami, jiwa dan roh kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat keluarga yang Kau berikan buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami Tuhan, dan sepanjang ibadah ini Roh Kudus kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan melakukan perkara yang ajaib dan besar buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua keluarga kerajaan Allah katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saya lihat ada wajah-wajah yang baru, ada wajah lama yang baru kelihatan lagi saudara ya, karena baru pulang dari kampung halaman. Boleh bangkit berdiri, sapa saudara ya, katakan kamu keluargaku, kamu saudaraku. Ayo bangkit, mari bangkit berdiri. Kalau perlu samperin sama yang belum pernah saudara kenal, tanya dari mana. Haleluya. Haleluya. Silakan saudara, silakan ya. Oke. Alangkah baik dan indahnya ketika kerukunan terjadi di antara kita. Amin. Berkat tercurah. Katakan berkat tercurah. Katakan berkat tercurah. Thank you Jesus. Buat kasih-Mu Tuhan yang mengikat kami seorang dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Bertepuk tangan bagi Allah kita, muliakan Dia dengan suara dan pujian-Mu. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua katakan hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebangkasanalah alam agar berkatnya tercurah. Bertambah berkat anugerah, hidup selama-lamanya.
agar berkatnya tercurah. Katakan amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak Tiga Suap haru mengalir Tuhan. dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan sungguh alangkah baiknya bila kita semua hidup rukun bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah Bila kita semua bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh baik, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di mengalir ke bukit Sion. Haleluya. Sebab kesanalah Allah saling memberkati. agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah Berkat-Mu tercurah, berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Suaramu Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. bukit Sion. Haleluya. Sebab kesanalah Allah Berkat agar tercurah. berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah Kami terima berkat-Mu Tuhan. berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih kami ada di dalam kesatuan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Berkat tercurah. Semua tangannya gini saudara. Berkat tercurah. Haleluya. Ketika kesatuan terjadi, urapan terjadi, urapan mengalir, berkatnya tercurah. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hingga kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan, aku diberkati, aku
lagi Raja segala raja. Haleluya. Kami satu di dalam-Mu Tuhan. Buat kuasa kasih-Mu yang menyatukan setiap kami. Oh, haleluya. Sebab Kaulah yang sanggup Yesus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Kau sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami hidup dalam naungan berkat-Mu Tuhan. Oh, berkat-Mu sempurna dalam hidupku. Haleluya. Tetap hati kami terpikat kepada Engkau, sumber berkat. Bukan kepada berkat, bukan pada pertolongan, tapi kepada pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau mengasihi kami. Bapa Yesus. yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Kami percaya rencana-Mu ajaib buat kami. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami mau alami perjumpaan lebih lagi Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Selamanya hanya Kau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku. selama
berperkara dalam hidup kami ya Tuhan. Menyelesaikan setiap luka, membebat setiap luka dengan Tuhan cinta-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan kuat kasih-Mu kami mengasihi Engkau, kami saling mengasihi Yesus. Haleluya, Kau yang kami kasih Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice, to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, hallelujah. Let it be a sweet, sweet sound in your. Come on, kingdom people, sing to the Lord. I love you. I love you, Lord. I lift my voice. I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice. My King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Haleluya. Yes. Kami percaya Tuhan, kami yang datang di tempat ini akan diberkati terus oleh Tuhan. Kami yang datang di tempat ini terus mengalami pengenalan kami bertumbuh, pengetahuan kami semakin meningkat di dalam Engkau, sehingga kami terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, sehingga kami yang datang dengan haus dan lapar, kami dikenyangkan, kami dipuaskan oleh firman Tuhan. Kami yang datang dengan kerinduan melihat jamahan Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kami yang datang dengan keluh kesah kami menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Perkataan pengetahuan hamba tiada artinya tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu berkata-kata melalui hamba-Mu, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang penting bagi Engkau, kiranya tinggal dalam pikiran dan hati kami. Tetapi hal-hal yang bukan daripada Tuhan, kiranya pergi dari pikiran kami seperti angin lalu, sehingga yang tinggal hanya firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap kami, kenyangkan setiap kami dengan firman-Mu, dan kami siap untuk diubahkan, kami siap untuk
terus memahami Engkau, mengerti Engkau, mengasihi Engkau. Sehingga kami bisa mempraktekkan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Salam merdeka. Iya kan? Saya salah kostum merdeka-merdeka ya. Saudara, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mengizinkan untuk saya bisa sharing. Dan juga untuk para leader dan semua jemaat, senang berjumpa lagi. Saudara, saya tahu pengajaran tentang kasih diulang-ulang, ya kan? Dari kasih kepada Allah, kemudian kasih kepada sesama. Minggu lalu Gembala setempat berbicara juga tentang love one another. Tapi izinkan biar saya juga berbicara tentang love dan one another dari perspektif yang sedikit lain. Iya kan? Karena tidak ada satu pola tentang mengasihi sesama, hanya satu ayat saja kita bisa bedah. Nah saudara, mengasihi Tuhan saya percaya bahwa menjadi suatu dasar di dalam kehidupan manusia. Amin. Bahwa setiap kita harus mengasihi Tuhan. Karena tanpa saudara mengasihi Tuhan, ini yang sering kita dengar. Keserupaan ilahi, keserupaan Kristus. Sering dengar itu kan? Itu gak akan pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya tanpa mengasihi Tuhan. Saya ulangi. Saudara bilang bahwa saudara di dalam kekristenan adalah suatu perjalanan keserupaan. Perjalanan keserupaan hanya bisa terjadi pada saat kita bisa mengasihi Tuhan. Saudara nggak bisa berjalan dalam keserupaan kalau saudara nggak mengasihi Tuhan. Dari mana ceritanya kita bisa mendapat gambar tanpa ada hubungan? Hello? Gambar akan bisa terjadi dalam kehidupan seseorang waktu hubungan itu terjalin. Makanya sering nggak lihat, sering nggak perhatikan. Bapak ibu yang sudah menikah cukup lama, kadangkala orang bilang begini, mukanya kok mirip ya? Dari mana engkong kita aja beda? Iya kan? Tiba-tiba kok dia bilang begini, kok mirip? Lama-lama tak lihat bapak dan ibu kok mirip ya? Sering kadangkala dengar kayak gitu. Jawabannya padahal gini loh, nenek moyang kita beda-beda gitu loh. Yang satu dari Manado mungkin, yang satu dari Sumba gitu, atau Sunda atau dari Batak, iya kan? Beda-beda. Tapi kok dibilang mirip? Itu terjadi karena begini, semakin kita bergaul, kadangkala teraplikasi dalam kehidupan kita. Makanya sangat benar firman Tuhan bilang, pergaulan yang apa? Merusak, pintar semua, lulus, ya kan? Bagus, nanti ambil sepeda ya sama Bapak Gembala. Oke, saudara, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai 35. Berkata demikian. Siap. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita baca bergantian ya. Jadi kita biasalah supaya ada interaksi. Saya baca ayat 34, Bapak Ibu baca ayat 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. 34 berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 2, 3. Amin. Saudara, kalau kita baca ayat ini tanpa kita coba melihat konteks lebih dalam, kita hanya berpikir mengasihi ya sudah mengasihi. Mengasihi itu seperti apa? Kasih senyum sama orang yang memberikan senyum. Betul? Kasih tangan kepada orang yang datang ke gereja, itu artinya mengasihi. Tetapi kita harus bedah hari ini, lihat apa itu mengasihi lebih jauh. Nah saudara, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan ilustrasi. Ada seorang anak kecil, kurus dekil.
Percaya nggak ada di sini kan? Ya kan? Ini di jalanan. Dia sedang berjalan di siang hari yang terik panas, yang bolong ya kan. Dia sedang berjalan tapi dia menggendong seorang adik, seorang di belakangnya. Dia berjalan dengan tertati-tati kecil tapi dia menggendong seorang di belakangnya. Sambil berjalan di pinggir jalan raya, setiap orang yang melihat anak kecil ini selalu memberikan komentar demi komentar. Ada yang bilang begini, kasihan ya anak kecil ini, sudah kecil, dekil, masih ada beban di belakangnya. Mereka merasa kasihan. Ada lagi yang lewat naik motor, lihat, waduh mesakno yo, anak sopo iki yo. Wah pokoknya banyak sekali orang lewat, tetapi akhirnya ada seorang yang lihat dan memberanikan diri turun dari mobil. Dan dia datang kepada anak kecil yang sedang menggendong di siang hari yang bolong panas sekali. Dia sambil gendong seseorang di belakangnya. Orang itu turun dan dia mendekati anak itu dan dia bilang begini, Dek, kamu capek sekali ya? Oh tidak Om, saya sedang menuju ke rumah Om. Bebannya berat sekali ya di belakang kamu, beban kamu. Anak itu dengan tersenyum melihat sama orang ini. Dia lihat sambil dengan senyuman tipisnya dia bilang begini, Om, dia bukan beban, dia adik saya Om. Saudara, waktu orang ini mendengar, kenapa anak ini menjawab seperti itu? Dia tersentuh dengan jawaban seorang anak kecil ini. Dia mengajak, oke, saya tolong kamu pulang ke rumah. Enggak apa-apa Om, sudah dekat kok rumah saya. Rumahnya di pinggir kali. Rumahnya cuma kecil, gubuk di pinggir kali. Dan sambil dia berjalan, orang itu memperhatikan dia masuk ke dalam mobil. Sambil dia mulai meneteskan air mata. Kenapa seorang anak kecil, anak jalanan bisa menjawab seperti itu? Ini bukan beban, tapi ini adik saya. Saudara, di dalam setiap apa yang kita lakukan, suatu tindakan dianggap sebagai beban kepada seseorang, ternyata tidak bagi yang lain. Orang bisa lihat kamu punya beban, waduh beban sekali yo, kamu melayani musik di gereja ini, beban yo, kasihan yo kamu yo. Iya bangun pagi, persiapkan segala macam ya kan. Apa yang membuat seseorang bisa melakukan tanpa itu terasa sebagai beban? Jawabannya sederhana, karena kasih. Amin. Amin. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan karena kasih, pasti nggak ada beban bagi kita. Amin. Cuma Bu Gembala aja bilang amin, iya kan? Saudara, oleh sebab itu tergantung alasan apa yang saudara punya dalam hidup ini. Kekuatan terbesar yang harus kita miliki, kalau saya mau encourage kepada kita, bahwa milikilah kasih. Karena kasih akan menghapuskan semua penat yang ada, semua capek, semua persoalan, semua beban yang terjadi. Engkau akan mengalami kasih yang luar biasa, amin. Gereja saat ini butuh revival kembali. Bukan revival didoakan tumbang, tetapi revival mengalami kasih Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Gereja mulai kehilangan kasih itu. Makanya yang terjadi di gereja menjelekkan satu dengan yang lain. Yang terjadi di gereja, pelayanan bukan dianggap suatu kehormatan untuk Tuhan, tapi dianggap suatu beban yang kadang-kala ya wes aku mendingan mundur. Semua kalau dilandaskan dengan kasih, maka kita akan melakukan dengan sukacita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, merawat suami, merawat istri yang sedang sakit, kalau dilakukan berdasarkan kasih, itu gak jadi beban. Amin. Merawat orang tua yang sudah senior, yang harus di taking care. Saudara, bukan beban. Itu kalau dilakukan berdasarkan kasih kita kepada mereka. Kurang yang amin. Beban ya kalau ngerawat orang tua ya. Enggak ya? Amin.
Saudara, saya mau beritahu. Saudara nggak akan bisa maksimal di dalam pelayanan. Menjadi orang Kristen kalau tidak pernah menghormati orang tua. Saya ulangi. Hormati orang tua itu hukum yang gak bisa ditawar-tawar. Jadi itu harus, katakan harus. Apapun keadaan orang tua itu belajar hormati mereka. Amin. Amin. Mantap, berarti kita satu halaman, ya kan? Nah saudara, kembali. Semua yang kita kerjakan, mau mengerjakan di kantor, mengantar orang tua berobat secara rutin, merapikan rumah, mengantar anak ke sekolah, kalau kita lakukan dengan kasih, itu bukan beban. Makanya saudara, kalau itu dilakukan dengan beban, bersungut-sungut keluar dari perkataan-perkataan kita. Kita mulai bilang, kamu yo sudah besar, kamu tahu waktu kamu kecil, mama sering antar kamu ke sekolah, gak ingat tak kamu. Ah, itu jadi beban. Betul? Pernah lihat orang kayak begitu? Tahu dia? Ada jemaat di sini? Enggak ya? Enggak ada ya? Kita berdua enggak ada ya? Iya kan? Kalau ada tolong catat, dia marga apa? Enggak ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Seringkali kita melihat kekristenan, semua yang nampak di atas itu mirip-mirip. Betul nggak? Mirip-miripnya apa? Ke gereja pasti shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Ditanya kabar puji Tuhan. Mau ke gereja jenis apa saja, itu pasti jawaban-jawaban yang akan kita temukan. Shalom, puji Tuhan, haleluya, amin. Iya kan? Di bagian atas mirip-mirip semua orang Kristen. Tapi di bagian dalam banyak perbedaan. Apa yang membuat rumah itu bisa bertahan? Karena dia kokoh berdiri di atas dasar yang kuat. Dasar kita adalah Kristus. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Waktu kita semakin terus mengasihi Tuhan. Nah masalahnya begini saudara, firman Tuhan nggak akan bisa mengubah hidup saya dan saudara sebelum kita mempraktekkan firman Tuhan. Saudara boleh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, hatam setiap tahun. You know hatam? Ya kan? Selesai baca, ikut pokoknya baca ayat every day 3 pasal, 6 pasal, selesai 1 tahun. Tapi kenapa hidupnya nggak berubah-berubah? Karena saudara nggak pernah mempraktekkan apa yang saudara baca. Makanya firman Tuhan nggak mengubah hidup saudara. Jadi nggak peduli seberapa banyak yang saudara baca, tapi seberapa rutin saudara mempraktekkan. Amin. Amin. Tapi bukan berarti jangan baca. Mau praktek apa kalau nggak tahu? Iya kan? Jadi tetap harus baca saudara. Amin. Jadi saya encourage, marilah kita belajar. Nah saya masuk di sini. Saudara di dalam Yohanes pasal 13. Hal utama yang dapat kita lihat bahwa dalam tulisan ini ditonjolkan kata kasih yang paling penting. Makanya ini menjadi surat yang kalau kita baca dasarnya tentang kasih. Yohanes menulis ini. Dia memberikan suatu demonstrasi apa yang Yesus lakukan. Kasih yang ditunjukkan di sini adalah dengan cara Yesus membasuh kaki murid-murid. Makanya gereja kadangkala dulu saya ingat di awal-awal kita memulai. Gereja sibuk tiap camp basuh kaki, basuh kaki, basuh kaki, basuh kaki. Iya kan? Nangis-nangis pulang bro, kembali lagi hidupnya. Ada yang kayak begitu? Kalau camp nangis-nangis, didoakan getar-getar, bertahan 2 minggu. Habis itu aneh lagi. Iya kan? Makanya lebih bagus camp terus saja. Iya kan? Orang kalau campfire-nya luar biasa, wah jingkrok, komitmen disuruh waktu bagian tutup camp itu, wah komitmen sama Tuhan, ditulis semua list. Wah keren banget. Sampai mereka bilang, waduh keren banget nak kamu tulis, iya kan. Bertahan paling lama 1 bulan. Kembali lagi dengan gaya lama. Dulu yang berjanji, kepengen baca Alkitab tiap pagi, bolong terus, bangun pagi, sorry Tuhan terlambat bangun. Iya kan. Habis itu begitu lagi, lama-lama udah jadi terbiasa.
Enggak apa-apa baca, iya saya ini paling sulit Pak. Pak Jeffrey mungkin bisa kalau di pagi, saya ini paling sulit. I'm not a morning person, sedap. Iya kan? Terus apa kamu kalau bukan morning person? I'm a night person. Oke, bacalah di tengah malam, iya kan? Bacalah di malam hari Alkitab. Iya Kak, ini masalahnya begini. Setiap kali kalau saya mau baca Alkitab, iblis ini mengganggu pikiran saya, ingatan saya. Ada aja alasannya. Terus apa? Iya, jadi saya membaca itu di dalam hati. Ada kayak begitu? Ada di sini kayak begitu, baca Alkitab dalam hati? Nggak ada ya? Kalau ada tolong catat. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus dia mempraktekkan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia berkata begini, dia melakukan hal ini supaya murid-murid menjadi teladan. Satu dengan yang lain. Ingat ini, Yesus melakukan supaya murid-murid melihat. Ada gambar yang mereka lihat jelas. Supaya mereka bisa melakukannya satu dengan yang lainnya. Makanya Yesus melakukannya. Semua yang Yesus lakukan, dia kepengen memastikan bahwa mereka memahami apa yang sedang diajarkan sebelum dia pergi kembali. Makanya dia memastikan ini mereka harus paham tentang kasih yang aku maksudkan. Kalau tidak, sia-sia waktu 3,5 tahun. Saudara, ayat ini kalau kita lihat, kata saling, minggu lalu saya lihat cuplikannya, saya lihat Bapak Gembala sudah bahas tentang saling ya dalam Roma ya. Kata saling itu dari kata elelen. Kalau saudara lihat itu dicatat cukup banyak. Ya kan? Kurang lebih 60 kali. Dikatakan saling. Paulus ambil dalam suratnya, dia tulis 40 kali. Untuk saling menghormati, ya kan? Elelen. Nah saudara, waktu ditulis kata saling ini, konsep yang dimaksudkan adalah satu konsep hubungan. Jadi harus ada hubungan supaya praktek saling bisa diterapkan. Tanpa hubungan, saudara nggak bisa praktek saling. Amin. Bisa loh Pak, mendoakan. Saya kan bisa toh. Saudara, cara saya berdoa untuk Pak Gembala di sini, kalau saya nggak punya hubungan, pasti berbeda dengan cara saya berdoa kalau saya punya hubungan. Betul apa benar? Sama seperti saudara yang sedang suka sama seseorang, waktu berdoa kepada dia, beda nggak dengan sama temennya seseorang itu? Pasti beda dong. Benar nggak? Yang laki-laki dia berdoa untuk yang perempuan, Tuhan tolong setiap kali dia melihat, arahkan matanya supaya melihat apa yang terbaik dari dalam diri saya. Yang jelek-jelek ditutup oleh Roh Kudus. Keren sekali. Iya kan? Doa kita berbeda sampai tekan-tekan begitu gitu supaya kelihatan, supaya pas nembak langsung diterima. Betul apa benar? Kepengen supaya cepat, itu kan jurus laki-laki. Langsung nanya, jawab sekarang, yang benar yang mana? Iya sadap, iya kan. Perempuan pakai perasaan, ya sebentar loh, iya kan. Tak pikir-pikir dulu, kelamaan nanti kamu suka yang lain, iya kan. Saudara, oleh sebab itu harus ada relationship, harus ada hubungan untuk praktek saling bisa diterapkan dengan baik. Nah saudara, karena itu kalau kita belajar tentang mengasihi sesama, kita melihat di dalam Yohanes pasal 13 ini, ada beberapa hal, 2 hal saja yang ingin saya bagikan kepada saudara untuk apa yang kita pelajari. Nah yang pertama dilihat, ditulis di situ, aku memberikan apa? Katakan perintah baru. Katakan perintah baru. Nah pertanyaan saya, apakah benar Yohanes mengatakan, Yohanes bermaksud bahwa ini perintah yang baru? Artinya di perjanjian lama atau sebelum dia enggak ada. Kan enggak dong. Di perjanjian lama sudah diberitahu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap. Kasihi sesamamu. Sudah ada perjanjian sebelumnya. Tetapi kenapa Yohanes menulis? Ini adalah perintah baru. Kan lucu. Kalau kita cuma sekedar baca, ini perintah baru.
kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes mencatat ini bahwa Tuhan Yesus bilang ini perintah baru. Standarnya kita mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Jangan-jangan dia salah tulis. Nah saudara, Yesus terlibat di dalam praktek untuk saling ini. Yang tadi kita katakan, Ellen. Dia ada di dalam dengan murid-muridnya. Dia praktek dengan saling ini. Nah hal yang menarik di sini, Yesus bilang begini, mengasihi adalah perintah yang baru. Dicatat oleh Yohanes. Nah saudara, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan perintah baru, saya percaya tulisan Alkitab tidak ada yang salah. Amin. Amin. Kok kayak ragu begitu ya kan? Cuma para leader sama gembala, ibu gembala di depan aja yang. Saudara, tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Kalau kita tidak paham, berarti kita butuh belajar. Amin. Nah, waktu kita melihat ada kata perintah baru, tetapi kita ingat, enggak, di perjanjian lama sudah ada, berarti kita perlu tahu apa maksudnya. Nah saudara, ada dua kata waktu kita pelajari tentang kata baru. Perintah baru ini bukan berarti baru secara neos. Karena kata baru secara neos berarti baru secara waktu, grace, baru. Baru keluar, punya mobil baru. Tetapi kalau kita bilang baru secara kainos, itu sedang bicara hal yang lain. Berbicara secara kualitas. Saudara mungkin punya mobil baru, tetapi kualitasnya enggak baru. Itu bukan kainos. Tapi saudara mungkin punya mobil baru, tetapi kualitasnya baru. Kualitas baru seperti contoh, mobil ini kalau lewat banjir enggak apa-apa, enggak mogok. Sampai 2 meter masih bisa lewat. Sedangkan mobil yang lain, jangankan 2 meter, setengah meter kelelep langsung blok gitu ya. Jadi kata kainos ini bicara baru secara kualitas. Sehingga waktu kita baca di sini, kita harus punya konsep. Ini bukan berarti baru dalam arti secara waktu, tetapi ini bicara baru secara kualitas. Seperti contoh saudara, waktu firman Tuhan katakan, engkau adalah manusia baru. Bukan berarti kita baru langsung, wajah kita berubah yang dulu jerawatan sekarang enggak. Hello? Enggak berubah wajah saya. Bukan berarti waktu Pak Benny ngebaptis orang, engkau sekarang ciptaan yang baru, wow berubah. Kaget dia pasti. Loh yang tadi kemana? Iya kan, kok berubah jadi orang lain? Iya kan, maka jadi takjublah pembaptisan itu kalau itu terjadi. Jadi kata baru itu berbeda. Kita nggak berubah, wajah kita tetap sama, ngomong kita, nada kita tetap sama, tapi kualitas saya berubah. Amin. Oleh sebab itu kata yang dipakai di sini bukan kata neos, tapi kata kainos. Kata kainos ini yang menyatakan tentang apa yang menjadi dasar keinginan Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga Yesus berkata begini, dulu kamu sudah tahu tentang mengasihi, tetapi ini ada kualitas yang berbeda. Ikuti dengan cara saya. Nah saudara, waktu kita melihat hal yang baru ini dikerjakan, Yesus buat standar. Barunya seperti apa sih? Oke, kalau bilang kualitas, kualitas seperti apa sih mengasihi? Yang Yesus taruh di dalam Yohanes ini. Kualitas apa sih? Kualitasnya dia bilang begini, sama seperti aku mengasihi engkau, demikianlah seharusnya engkau mengasihi orang lain. Nah sekarang kan kita perlu mempelajari cara Yesus mengasihi itu bagaimana. Amin. Amin. Apa yang Yesus lakukan? Dia bilang begini,
standar untuk kamu menemukan kualitas itu. Ini standarnya. Cara kamu mengasihi harus punya kualitas seperti cara saya mengasihi kalian. Saudara, selanjutnya dia mengilustrasikan untuk menolong. Murid-murid waktu dibilang seperti ini mereka agak bingung. Termasuk sang penulis. Mereka tidak punya gambaran. Makanya mereka sedang berdebat pada saat itu. Mereka katakan siapa yang lebih utama. Betul enggak? Mereka tanya yang duduk di sebelah kanan nanti siapa? Mereka sibuk dengan posisi. Yesus bersedih karena dasar yang dia maksudkan belum dimengerti sama mereka. Bahkan faktanya begini Bapak Ibu. Waktu dia menunggu mereka sedang berkumpul. Semua alat sudah ada. Bagian baskom untuk pembasuh kaki ada. Sudah ada semua. Yesus sempat menunggu mereka. Siapa yang akan memulai ini? Tapi enggak ada seorang yang berani keluar untuk mereka melakukan. Makanya waktu Yesus lakukan itu, dia melihat eye to eye sambil dia membasuh kaki. Dia bilang kamu harus ingat yang aku lakukan. Lakukan kepada orang lain. Beberapa murid-murid mulai tidak bisa melihat cara pandang Yesus. Mereka menangis, mereka bersedih karena mereka cuma sibuk masalah posisi. Mereka tidak fokus kepada kasih yang dia maksudkan. Makanya Yesus bilang begini, ini yang aku lakukan supaya kamu tahu apa pentingnya engkau ada di dunia ini. Makanya dia bilang begini, ingat ajaran-ajaranku sebelumnya. Kalau kamu mau menjadi terkemuka, engkau harus mendahulukan orang lain. Kalau kamu menjadi pemimpin, bukan jadi pemimpin yang sok-sokan, tapi engkau harus melayani orang lain. Dia bilang itu standar saya. Tapi murid-murid masih tetap sibuk. Siapa yang duduk di sebelah kanan? Siapa yang terbesar? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Waktu Yesus membasuh kaki, mata mereka mulai terbelalak. Mereka mulai sedih, mereka mulai menangis. Bahkan Yohanes sendiri, dia menulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Dia bilang begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Dia bilang demikian, tahu kata demikian. Dia baru ngeh, makanya dia tulis demikian. Saudara tahu jaraknya? Dari kejadian di upper room sampai dia menulis skrip ini. Kurang lebih 60 tahun. Baru Yohanes bisa tulis. Dia bilang demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib. Dia pakai bahasa dia, wajib. Yohanes baru ngeh. Ternyata yang Yesus maksudkan tentang kasih. Ini loh, menyerahkan nyawa. Saudara, banyak kita bilang tentang kasih. Tetapi kasih seperti apa sih? Yuk kita bertumbuh dalam kualitas. Kalau kita bilang kasih satu dengan yang lain, standar yang Yesus berikan. Bahwa seperti ini loh, aku mengasihi kalian. Mereka masih nggak tahu apa itu aku mengasihi kalian, apa itu Yesus mengasihi kalian. Mereka berpikir, ya udah kalau Yesus pelayanan sama-sama melayani, ikut dia di belakang. Makanya beberapa leader hanya sibuk supaya banyak pengikut ikuti cara dia, tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang diberitahu, standar kualitas yang diberitahu sama Yesus. Makanya Yohanes menulis ini. Saya percaya waktu dia menulis, sambil dia mengingat kejadian itu, sambil dia bersedih, sambil dia mungkin meneteskan air mata, dan dia mulai menulis ini. Dia katakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Dia bilang ini loh saya baru tahu kasih Kristus itu loh. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Waktu dia melihat itu terjadi sampai di Golgota. Waktu dia melihat ada momen di mana Yesus disalib. Waktu dia melihat dia menyerahkan nyawanya. Dia bilang begini, karena Yesus telah menyerahkan nyawanya, sekarang kita wajib untuk menyerahkan nyawa kita. Tetapi bukan untuk Yesus, dia bilang. Untuk siapa? Untuk siapa? Kok kurang kenceng? Untuk siapa?
Amin. Malaikat catat bibir-bibir tadi yang ngomong. Oh, Pak Jeffrey jebak iki yo. Bukan masalah jebak saudara. Jarang pendeta mengkhotbahkan seperti ini. Seringkali kita disuruh apa? Menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Kelihatan keren. Tetapi bagaimana itu terjadi tanpa untuk orang lain? Gak bisa. Amin. Saudara tahu martir? Bukan martil, ya, martir. Ya kan? Martir itu dia mati karena dia coba untuk menceritakan tentang Yesus untuk supaya orang selamat, supaya orang lain. Harganya martir. Jadi bukan berarti karena saudara sungguh-sungguh sama Yesus tiba-tiba mati. Enggak, saudara harus praktek sama yang lain. Maka gambar itu akan terlihat jelas. Keserupaan itu akan terlihat jelas. Amin. Oleh sebab itu standar yang Yohanes bilang, ini dia loh. The son of thunder, now understand. Sekarang mengerti apa artinya kasih itu. Kualitas apa yang harus kita punya. Saudara, makanya dia pakai kata wajib. Enggak bisa ditawar-menawar. Kalau sampai detik ini, saudara belum praktek seperti ini. Untuk orang tua sendiri saudara enggak mau. Untuk keluarga sendiri saudara enggak mau. Saya khawatir saudara bisa disebut murid-murid Yesus. Maaf, sangat kencang. Tapi ini dibutuhkan gereja. Untuk orang tua kita banyak 1001 alasan untuk nolong orang tua. Untuk nolong saudara-saudara kita selalu banyak 1001 alasan. Saya kurang yakin dan percaya untuk Tuhan kita bisa lakukan yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu mari kualitasnya kita benarin. Kualitas yang mau menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Karena kasih adalah tindakan yang tertinggi. Saudara lihat, iman pengharapan, kasih selalu yang tertinggi. Kenapa bukan iman? Iman membawa kita kepada mengenal Tuhan, membawa kepada keselamatan. Kenapa bukan iman tetapi kasih? Mereka katakan begini, semua yang kamu lakukan tanpa kasih, gak ada artinya. Oleh sebab itu kasih sangat penting. Nah Yohanes pikirkan waktu dia menulis itu, dia teringat tentang saudaranya. Dia teringat tentang siapa? Yakobus. Apa yang dilakukan oleh Yakobus? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan yang lain? Menyerahkan nyawa pertama adalah Yakobus. Dia martir untuk Yesus. Makanya waktu dia lihat yang terjadi, bahwa Yakobus sampai menyerahkan nyawa menjadi martir. Makanya dia bilang ini loh kasih ini. Sampai saudaranya ini loh menyerahkan nyawa. Demi saudara-saudaranya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita paham ini. Kalau kita mengerti ini. Maka kehidupan kita di dalam dunia, kita gak sibuk untuk cari orang menilai kita tentang apa. Yang penting kita melakukan untuk Tuhan. Kita melakukan dengan kasih. Kita lakukan dengan tolong supaya orang mengenal Kristus. Jangan bawa orang hanya mengenal gereja kita. Jangan hanya bawa orang mengenal kita. Tetapi bawa mereka ketemu dengan Sang Juru Selamat. Ketemu dengan Yesus. Karena kalau mereka ketemu dengan Yesus, kehidupan mereka pasti mengalami kasih yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara, mau enggak kita mulai menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Berat saudara. Berat, saya ngerti berat. Tapi waktu kita masuk dalam dimensi ini dimensi yang dikatakan ini adalah perintah yang baru. Saudara gak akan pernah mengalami perintah yang baru tanpa engkau praktek ini. Yohanes dia mengerti. Nah saudara, mengapa mengasihi Tuhan merupakan pesan penting yang Yesus terakhir kali sebelum dia kembali, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Karena kita tahu semua kan, bahwa tanpa kasih gak ada artinya. Saudara datang ke gereja tanpa kasih gak ada artinya. Saudara melayani Tuhan tanpa kasihnya gak ada artinya. Saudara melakukan apa saja tanpa kasih, gak akan berdampak. Makanya saudara, yuk kita lakukan dengan kasih. Kita mulai dari mana? Kualitas kita dengan orang tua kita tingkatkan sekali. Amin. Pulang ke rumah, kita ketemu dengan orang tua. Orang tua kita mungkin beberapa engkau yang lagi
kuliah di sini, lagi sekolah. Bisa telepon pakai WhatsApp. Ngomong sama mereka. Pernah nggak kamu ngomong bilang, Pak, Ma, aku sayang sama Bapak. Atau setiap kali kita telepon kita cuma bilang, Pak, aku butuh uang, ini lo bayar kos-kosan, ini lo bayar ini bayar itu, bayar itu. Nggak pernah kita ngomong masalah perasaan kasih. Tapi yang selalu kita ngomong minta. Waktu kita diajak ngomong sama teman-teman, lu siapa suruh deh jadi orang tuaku. Saudara, orang tua nggak pernah milih punya anak kayak kita gini loh. Yang orang tua katakan amin. Iya dong. Saya nggak pernah bisa milih. Saya punya anak kayak gitu. Dan anak saya juga nggak bisa milih punya orang tua kayak saya. Bener apa betul? Tiba-tiba saya lahir di bawah orang tua saya yang model kayak begitu. Ya sudah, terima. Loh iya dong. Jalani. Makanya itu adalah the gift from God. Amin. Asik. Jadi orang tua itu gift from God. Anak-anak kita juga itu the gift from God. Kita nggak bisa pilih kan. Coba kalau kita pilih, Tuhan, aku tak pilih lahir di Eropa. Keluar supaya lurik. Lurik, opo lurik ya. Ya kan? Supaya berbeda. Londo gitu rambutnya kriwil-kriwil gimana gitu ya kan. Jadi keren. Sedang nggak bisa. Makanya ada lagu kan, lagu rohani. Hitam kulit, keriting rambut, sedap saya Papua. Orang Papua harus bangga. Karena dia di mana saja, dia berbeda dong. Begitu juga dengan orang Surabaya, orang Jawa, banggalah. Iya kan? Satu kali di Surabaya, waktu saya masih di Surabaya, lagi urus praise and worship, mereka kepengen, ya tahu ya, arahnya GBI Rock kalau praise and worship kan Ambon, iya kan, Om Kris, iya kan. Semua bilang, waduh pastor, kita itu kalau praise and worship itu seperti Om Kris punya itu, Ambon bermasmur, sampai GBCC datang dan seterusnya. Saya bilang, gini loh, kalian harus tahu, orang Ambon itu lahir sudah nyanyi. Baru keluar, dia langsung haleluya, sudah terbiasa nyanyi. Sedangkan wong Surabaya tepuk tangan aja fales. Tapi wong Surabaya lek hitung duit, kenceng. Iya dah. Wah mantep. Zaman dulu saya ingat, saya masih tahun awal-awal 2000-an di Surabaya. Ada lihat iya kan, tukang beca ditawar 1.500. Ya ampun, ini lo putar gini lo sudah sampai sakit ginjal dan segala macam. Ditawar lah, bisa ditawar-tawar. Iya kan, hitungan itu paling kenceng. Makanya Surabaya itu kalau hitungan mantap. Iya kan, kalau mau cari yang hitungan pilihlah orang Surabaya, iya kan. Tapi kalau mau cari yang suruh nyanyi, carilah yang di sana, ya kan. Nah saudara, saya bilang begini, nggak akan bisa, kita masing-masing kita sudah punya yang Tuhan kasih. Jadi bersyukur pada kekuatan kita dan kembangkan itu. Nah saudara, belajar untuk kita bisa mengasihi. Nah saudara nggak akan pernah bisa mengasihi dengan benar kalau saudara nggak belajar mengalami kasih itu. Firman Tuhan bilang begini, aku adalah kasih. Makanya selalu melihat kepada sang kasih itu. Sehingga apapun yang Yesus lakukan, dia bilang begini, aku melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Bisa nggak statement kita rubah? Apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan, supaya Bapa dipermuliakan, supaya dunia melihat kasih ada di dalam saya. Amin. Amin. Pulang dari ibadah, mulai perbaiki kasih kita dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak-anak kita. Orang tua dengar, anak-anak butuh mendengar dari bibir mulut kita ini loh. Ngomong sama mereka, nak, mama sayang sama kamu, papa sayang sama kamu. Kadang-kala kita berpikir gini, Pak Jeffrey ini ngajar pakai perasaan naik. Mereka wes ngerti sayangku. Saudara, saya melayani generasi dari tahun 97. Selalu kasusnya sampai detik ini berputarnya di situ terus. Hanya karena ada gap komunikasi antara orang tua dengan anak. Ayo belajar. Berani ngomong. Kenapa sih? Hanya ngomong mengasihi nggak bisa. Halo?
Kok wajahnya kayak tertuduh ya? Saya amin aja ya. Yang kedua, yang terakhir. Apakah Anda mengasihi Yesus sebagai suatu perintah yang baru? Pulang praktekkan. Yang kedua, dikatakan di sini apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa? Muridku, yaitu masih ada penekanan. Dia berbicara tentang kasih, terus dia bilang begini, dengan demikian semua orang akan tahu. Kata dengan demikian itu kalimat penjelasan dari sebelumnya. Tetapi setelah itu dia bilang yaitu. Dia masih buat penekanan. Jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, yang kedua. Waktu kita praktek tentang saling mengasihi satu dengan yang lain. Baru kita disebut, kita murid Kristus. Amin. Waktu kita praktek ini, sehingga kita mengerti bahwa kasih itu hal yang paling mendasar. Yesus ingin supaya orang-orang tahu bahwa kasih satu dengan yang lain adalah kunci untuk menjelaskan siapa identitas mereka. Makanya kalau saudara mau tahu identitas saudara, kuncinya adalah mengasihi orang lain. Amin. Itu identitas kita. Bukan hanya bangga-bangga aku anak raja, kamu anak raja. Raja piye? Merintah. Bukan merintah kayak gitu. Lihat cara Yesus. Halo? Kita paling suka kalau kita memerintah dalam konteks kita menekan orang lain. Apalagi kita punya kekuasaan. Tetapi cara kerajaan Yesus, it upside down kingdom. Tidak sama dengan kerajaan yang kita kadang-kala mengerti. Dia bilang begini, mau jadi yang terbesar? Jadi terkecil. Beda. Mau diberkati? Beri. Hukum ekonomi gak bisa itu. Iya kan? Ekonomi gimana? Kumpullah sebanyak-banyaknya. Keluarlah sedikit-sedikitnya. Kan begitu. Sehingga waktu kita di gereja kita bilang, ku beri yang terbaik. Malaikat bilang bojo. Iya kan? Benar gak? Waktu kita kasih persembahan, kita cari dompet kita buka. Seng cilik benar ya. Mulai lihat, aduh gak enak, waduh tinggal 50, yang paling kecil keluarin 5.000 gitu ya. Terus kita menyanyi. Apa? Ku beri yang terbaik. Malaikat bilang, waduh kok niki baik topeng terus dalam gereja. Halo? Makanya Om Kris satu kali dia bilang waktu di KLC saya ingat. Kita bilang beri yang terbaik, tapi itu bohong. Kenceng. Lu bener, saya aminkan itu, saya dengar amin. Amin Bapak Ibu. Waduh Pak Jeffrey ki, ya enggak apa-apa ya. Yang penting saya masih bisa terakhir kali lah kalau khotbah di sini, ya kan? Enggak apa-apa wes. Nah saudara, karena waktu kita praktek kasih, maka di situ maksud Yesus bisa terjadi. Nah, kasih ini kadangkala kita berpikir orang yang saling mengasihi itu mencerminkan pengorbanan Yesus. Nah, kadangkala kita berpikir gini, kasih itu cuma sekedar gini, bermain sandiwara. Betul nggak? Di depan orang kita bilang baik, tapi di belakang kita omongin orang itu. Gitu kan? Benar nggak? Kita datang ketemu orang itu di depan dia, kita bilang iya apa yang aku tolong. Pas di belakang orang itu loh minta ditolong terus. Padahal waktu di depan dia kita menawarkan kita yang mau tolong. Hello? Makanya Yesus bilang begini, kasih itu kita harus mengerti. Waktu kita mengerti tentang esensi kasih, maka saya pelajari ada 2 dimensi kasih yang bisa kita praktekkan. 2 dimensi kasih ini, yang pertama dikatakan acceptance, menerima, katakan menerima. Saudara nggak akan bisa praktek kasih tanpa menerima orang itu. Setuju? Saudara mau mengasihi anak, tapi nggak menerima anak itu. Halo? Nerima artinya apa Bapak Ibu? Ya menerima Pak. Iya kan? Nerimo. Artinya anak kita mau salah sekalipun kita harus. Kok berat? Artinya orang tua kita salah kita harus. Artinya pendeta kita salah kita harus.
Artinya teman kita salah, kita harus memberi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak punya menerima ini, kita nggak bisa praktek saling mengasihi. Makanya Roma 15 ayat 7 bilang begini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Cara Yesus Kristus menerima kita dengan cara apa? Menerima tanpa ada yang ngaling-ngaling. Amin. Menerima tanpa maksud lain. Dia menerima. Makanya firman Tuhan guarantee orang yang berdosa model apa saja datang kepada dia, pasti diampuni dosanya. Loh iya dong. Tapi coba datang ke sama pendeta. Wah, diceritakan semua. Hello? Yesus bilang standarnya seperti itu. Makanya saudara harus belajar menerima. Jadi gembala itu yo menerima. Ada yang baik, ada yang jahat. Yo terima. Amin. Itu harga yang harus dibayar. Baru begitu aja kita sudah keluar-keluar. Baru gitu-gitu kita sudah ngamuk-ngamuk. Harga diri saya loh Pak, harga diri. Loh emang kamu punya harga diri apa? Loh saudara, saya mau beritahu. Sejak kita di dalam Yesus sudah gak punya harga diri. Loh gak percaya. Sejak saya menyerahkan diri saya sama Yesus, saya sudah gak punya harga diri. Yang ada cuma Yesus Kristus. Sehingga orang melihat saya, melihat bukan Jeffrey lagi, tapi Kristus di dalam saya. Amin. Lah iya dong, harga diri sudah gak ada. Saya kadang-kala joke, saya bilang gini loh, kita gak punya hak lagi waktu kita melayani Tuhan. Amin. Waktu kita menjadi murid-murid kita sudah tidak punya hak. Hanya sisa satu saja yang saya berikan untuk perempuan. Hak sepatu. Lu iya dong. Hak untuk dilayani. Hak untuk tidur nyenyak. Harus enggak ada, makanya Yesus kasih teladan. Makanya jadi pendeta. Waduh, kalau diundang harus naik kendaraan tertentu. Pesawat tertentu. Hotel tertentu. Mau condang dan gitu. Itu bukan Yesus itu ya. Itu Jesus from other side. Iya. Saudara, kenapa sudah enggak ada? Makanya kita melihat apa? Melayani sebagai kehormatan. Katakan kehormatan. Pasti akan lebih banyak yang mendaftar melayani ini. Amin. Amin. Iya kan? Pemain gitar masih belum kelihatan, iya kan? Tolong yang sudah mengerti-mengerti ikut aja ya. Mulai komitmen melayani. Karena di situ engkau mulai kelihatan apa yang menjadi kekuatanmu. Kasih menjadi dasar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, Roma 15 ayat 7 dikatakan apa? Terimalah, accept. Saudara harus belajar menerima. Pertanyaannya bagaimana Yesus menerima kita? Dia menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi saudara dan saya harus belajar menerima orang lain seperti itu. Kalau suatu ketika anak-anak kita berontak sama kita, kita tetap harus menerima. Jangan pernah menghukum mereka. Hello? Berat. Karena kita lebih pintar dari firman Tuhan. Kita rasa pengetahuan kita lebih mantap daripada Alkitab. Tapi Alkitab menurut saya yang paling atas. Waktu ini dipraktekkan, saudara akan lihat. Maka hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Hati anak-anak akan kembali, hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Akan terjadi pemulihan besar-besaran. Kenapa gereja tidak mengalami pemulihan? Kita enggak praktek kasih. Kita hanya omong toh. Yang kedua dikatakan apa? Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu. Bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini, to instruct. Memberikan instruksi. Jadi kasih nggak bisa hanya menerima aja. Nanti mereka menjadi orang-orang gampangan. Makanya firman Tuhan bilang begini, bahasa Indonesianya dikatakan nasihati. Bahasa Inggris terjemahan lain dikatakan to warn
untuk memperingati dia. To disiplin. Jadi butuh disiplin, bukan hukum loh. Saya ulangi, disiplin bukan menghukum. Karena hukum itu buat supaya orang jerah. Makanya Indonesia atau negara-negara yang fokus pada hukum nggak selesaikan. Selalu aja ada orang di dalam. Tapi coba kalau kita praktek ini. Maka orang banyak berubah hanya karena melihat kasih. Nah saudara, waktu kita praktek ini. Bahwa kita mulai mengarahkan orang lain. Kasih itu seperti dua mata koin. Enggak bisa kita bilang, iya saya ini besar kasihnya. Makanya semua orang apa saja. Dia mau diapain, aku tak terima. Wes, enggak popo. Sikat aja sikat, enggak popo. Iya kan, Yesus yang kamu lukai, bukan saya. Iya kan, itu ya lembeng juga. Iya kan, itu tetap kita butuh instruct. Kita butuh diarahkan. Sehingga orang yang datang, orang yang kita bimbing, kita butuh arahkan, kita butuh nasihati. Tetapi ingat yang pertama kita butuh terima dulu. Sehingga arahan itu menjadi arahan yang baik. Amin. Saudara, D.A. Carson bilang, dia seorang reformis. Dia menulis begini. What bind us together is not common education, common race, common income levels, common politics, common nationality, common job, or anything else that sort out. Christians come together because they have all been loved by Jesus himself. They are band of a natural enemies who love one another for Jesus' sake. Yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ya. Ya kan? Artinya begini, saudara, yang mengikat kita itu bukan hanya kesamaan pendidikan. Makanya gereja Rock ada di Jember. Bukan hanya karena kita semua punya kesamaan pendidikan. Atau kita punya ras yang sama. Di sini ada Batak, ya kan, Ambon, ya kan, dari Jawa, ada keturunan Tionghoa. Kita mix semua. Amin. Kita ada di dalam. Jadi bukan itu yang menyatukan kita. Dunia boleh katakan bahwa ras akan menarik ras. Tapi Yesus bilang enggak. Engkau harus belajar mengasihi tanpa batas. Makanya waktu D.A. Carson ini, dia membuat statement ini, saya bilang saya setuju banget. Karena apa? Kasih Yesus. Because the love of Jesus himself. That is the bind us. Itu yang menyatukan kita, saudara. Mana mungkin kita bisa menerima orang lain tanpa kasih Yesus. Mana mungkin kita bisa mengasihi orang lain, bahkan istri atau suami atau anak-anak kita tanpa Yesus. Kita ini makhluk yang sudah jatuh dalam dosa, yang selalu kepengen apa? Feed me, penuhi saya, makani saya, berkatin saya semua. Tetapi karena Yesus sekarang kita bisa melihat ke lain, melihat keluar. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari kita praktek. Supaya apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita memilih untuk kita mengasihi Tuhan. Saya undang para pemain musik. Saudara, firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau saudara mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada sama orang itu. Bukan berarti kita membenci dunia, tetapi dibilang jangan mengasihi dunia. Tolong jangan disamakan ya, membenci dunia, karena firman Tuhan bilang yang mana? Tuhan bilang janganlah kamu mengasihi dunia. Artinya jangan kamu terpikat. Kualitas menyerahkan nyawa hanya untuk dunia. Ada orang, dia mulai bertobat, dia datang ke gereja. Mari kita bangkit berdiri. Dia melakukan kesalahan, dia ngomong, dia terbuka. Tiba-tiba orang ini dicaci maki, wah dituduh luar biasa. Kamu begini, kamu sudah melayani, kenapa lakukan itu, bla bla bla. Pokoknya dihakimi sama orang gereja. Dia stres, dia kepengen bertobat, dia kepengen sungguh-sungguh, dia kepengen ini saudara seiman, saya kepengen terbuka. Dia pulang. Dalam perjalanan dia ketemu dengan teman lama. Janjianlah malam diajak ke pub. Waktu di pub karena dia stres, kenapa teman-teman di gereja gak terima.
Temannya lagi asik goyang-goyang ya. Tiba-tiba tanpa sengaja dia jatuhkan gelas karena lagi galau pikirannya. Dia takut pasti akan dimarah lagi. Tetapi penjaga yang garang itu datang. Terus dia, ayo oke. Dia tanya, kamu gak apa-apa gak? Gak apa-apa, itu cuma gelas kok, gak apa-apa. Saya beresin. Dipanggil pelayan, diberesin. Waktu diberesin, dia nangis, dia lihat. Kenapa orang gereja gak terima saya? Tapi orang di pub menerima saya dengan baik. Padahal mereka gak ngerti Yesus. Saudara, saya gak peduli berapa lama kita jadi orang Kristen. Tapi kalau kita gak punya kualitas seperti yang Yesus maksudkan, kayaknya kita gak layak disebut sebagai orang Kristen. Ada banyak orang ke gereja jadi sakit hati. Mendingan dia pergi keluar sana, dia punya komunitas. Terus kita marah-marah, terus kita bilang, lihat kamu di luar sana gak diberkati. Hidupmu kamu lihat kutuk di dalam dirimu. Ini orang gereja bicara kutuk, melepaskan kutuk. Firman Tuhan gak pernah ajarkan itu. Demi nama Yesus, berhenti kalau ada yang lakukan itu. Saya capek kadang-kala waktu dalam penginjilan dengar ada orang bilang, saya ke gereja gak diterima Pak. Saya bilang, Tuhan, kita harus punya standar mengasihi. Mau di apapun kita dilakukan, mau dia nanti, mau dia apapun, kita harus menyerahkan nyawa kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita tutup mata kita menyembah sama Tuhan. Kita minta biar Tuhan yang mewahyukan, Roh Kudus mewahyukan ini menjadi kuat dalam hati kita. Sehingga ada komitmen demi komitmen dalam diri kita. Tuhan, aku berdoa. Aku berdoa siapapun di tempat ini Tuhan. Apapun yang sedang kami lewati, hamba percaya Roh Kudus sedang kuat berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus sedang mengarahkan kami untuk kembali kepada kasih yang Tuhan Yesus maksudkan. Kembali kepada kasih yang sesungguhnya. Sudah cukup lama engkau bermain dengan perkataanmu. Engkau bermain dengan sikap-sikapmu. Engkau bermain dengan cara pandangmu. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada esensi ilahi. Bapakku berdoa Tuhan, kiranya kami mengalami kasih itu. Kami mengalami kasih itu Tuhan. Dan biarlah kasih itu yang memerdekakan kami. Kristus memerdekakan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kami mengasihi bukan karena hukum, tapi karena Engkau ada di dalam diri kami, yang memerintahkan dari dalam keluar. Berkati setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap keluarga yang sedang membutuhkan pemulihan. Pulihkan hubungan yang terjadi terputus antara anak dengan orang tua. Orang tua dengan anak atau dengan saudara-saudara lain. Aku berdoa pemulihan terjadi. Dan kami semua di tempat ini Tuhan, biar kiranya kami melihat orang lain. Kami melihat seperti cara Kristus melihat. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, sama seperti kami mempelajari dalam surat Yohanes ini Tuhan, biar kiranya saat ini kami mau katakan sama-sama, sekarang demikianlah aku mengerti kasih itu, bahwa aku harus menyerahkan nyawaku untuk saudara-saudaraku. Tuhan, aku berdoa berikan kemampuan. Tanpa kemampuan Roh Kudus kami gak mampu. Oleh sebab itu berkati setiap kami. Dan hamba percaya pemulihan terjadi. Maka setiap pemulihan firman Tuhan janjikan, di mana ada hidup rukun, di mana ada pemulihan, di mana ada sehati, di mana ada kesatuan, di situ berkat-berkat Tuhan cecurahkan. Bapa, kami percaya waktu kami melakukan ini, maka yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul apapun akan ditolong oleh Tuhan. Dan kami menemukan jalan keluar di dalam Engkau. Kiranya firman ini tinggal dalam setiap kami dan berakar kuat menjadi jangkar bagi kehidupan kami dan mengerahkan kehidupan kami di dalam nama Yesus yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Thank you.
Haleluya, saudara diberkati, amin. Terima kasih banyak buat hambanya yang luar biasa, yang menyampaikan pesan buat setiap kita, buat Pastor Jeffrey. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati lebih lagi dan dipakai dimanapun juga berada. Katakan amin. Amin. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami keluarga besar GB Rock Jember di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara Joy Immanuel, kepada saudari Kaliska, kemudian kepada saudari Agnes, kepada saudara Riki Pratama, kepada saudari Siti Anita dan saudara Reno. Nama-nama yang telah saya sebutkan, mohon untuk dengan hormat bangkit berdiri. Karena di sebelahnya boleh memberikan salam, kami menyambut Anda sebagai keluarga dari kerajaan Allah. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak kita yang luar biasa dan hebat, karena mereka adalah anak-anak raja. Boleh kita bertepuk tangan buat anak-anak kita? Hey. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Ya, Bapak Mama silakan berdoa bagi anak-anakmu. Ucapkan berkat. Bila perlu digendong biar dengar di telinganya apa yang kamu doakan. Mari jemaat ulurkan tanganmu. Kita akan dukung dalam doa setiap orang tua yang sedang berdoa bagi anak-anaknya. Kami bersepakat dengan apa yang mereka doakan bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Karena kami tahu mereka mengasihi anak-anaknya. Karena anak-anak ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan anak-anak yang luar biasa yang mereka didik sebagai titipan dari Tuhan. Mereka akan bertanggung jawab sebagai tanda kasih orang tua ini kepada Tuhan juga. Kami percaya masa depan mereka gilang gemilang. Kami percaya mereka dididik dalam kebenaran. Sehingga mereka tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan. Terpuji namamu, kami akan melihat anak-anak kami tumbuh sehat, kuat, pintar, dan menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terpuji namamu, kami membalaskan berkat ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita di dalam doa, syukur dan pujian. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara bilang kanan kiri saudara, kehadiranmu menyemangati aku. Kehadiranmu memberikan aku kekuatan. Wah ya, senyummu memberikan semangat ya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek ya. Selain yang suami istri ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Oke, kita percaya di dalam kesatuan hati berkat tercurah, kuasa tercurah buat setiap kita. Amin. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami terima kasih dan kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami percaya Tuhan, Di situ pasti mujizatmu terjadi. oh pasti terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Percaya Tuhan, kami membawa mujizat-Mu dimanapun kami berada, dan kami menjadi tanda mujizat bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini. Sebab kami percaya Engkau sudah hadir dalam ibadah kami, baik yang on-site maupun online Tuhan, dijamah dan diubahkan hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah sudah memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Jeffrey Agogo yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami. Kiranya Tuhan urapi kembali hamba-Mu, kiranya hikmat yang daripada Tuhan terus mengalir dalam hamba-Mu, dipakai kemanapun hamba-Mu diutus untuk menyatakan suara kebenaran itu Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Memberkati pelayanan hamba-Mu, memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya lewat rumah tangga dan keluarga hamba-Mu ini Tuhan, ada banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di atasnya. Terima kasih, hamba-Mu berdoa dengan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebelum kami pulang, kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulang dan terimalah berkat anugerah dari Allah yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Menyertai perjalanan kehidupanmu, menyertai langkah-langkah hidupmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati rumah tangga dan keluargamu, diberkati keluar masukmu, diberkati sekolah dan studimu, diberkati engkau dan dilindungi engkau dari setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa mau, dilindungi engkau. Sehingga engkau akan melihat dan melihat setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan aku Tuhan mengurapi dan mengutus engkau dimanapun engkau berada untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Dan aku Tuhan berdoa mengurapi engkau memiliki kemampuan melakukan apa yang sudah engkau dengar pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan menjadi nyata dan hidup melewati kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dan menyertai hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.